cuma 2 ayat. Setelah itu kita akan baca beberapa hadis dan kita berharap kalau ada pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini termasuk di luar konteks bisa ditanyakan karena waktu kita lumayan banyak pada hari ini. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca 2 ayat yang tersisa dari surat Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا أنما هو إله. هذا بلاغ للناس وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يذكر أولو الألباب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang kita baca tadi yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian surat Ibrahim menjadi catatan bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ilhamkan ke dalam jiwa kita, ke dalam pengetahuan kita, sehingga menjadi pandu dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita lanjutkan surat Ibrahim, atau kita akhiri surat Ibrahim dengan 2 ayat terakhir ini. Surat Ibrahim adalah surat yang ke-14 karena akan selesai pada malam hari ini. Berarti insya Allah lusa hari Rabu kita akan mendapatkan surat baru, yaitu surat yang ke-15, surat Al-Hijr. Surat Ibrahim sendiri adalah surat Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat ini turun di Mekah, jumlahnya ada 50 ayat, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-50. Sebelum kita lanjut, mari kita ulangi ayat 50.
Di ayat yang kedua Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sarabiluhum min qatiran wa taghsya wujuhahumun nar. Pakaian-pakaian mereka pada saat nanti di akhirat adalah terbuat dari tembaga panas atau katir. Kemudian wajah-wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi wajah-wajah mereka hampir tidak kelihatan karena tertutup oleh api neraka. Artinya bahwa penderitaan itu nampak pada wajah-wajah mereka. Sama dengan di dunia juga, kalau kita menderita, maka penderitaan itu akan kelihatan di dalam wajah kita. Jadi manusia ditentukan oleh jiwanya. Kalau jiwanya bahagia, kelihatan di wajahnya. Kalau jiwanya menderita, kelihatan juga di wajahnya. Kita lanjutkan ayat 51. Di sini Allah SWT berfirman, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Jadi tadi adanya sorga, ada neraka juga, yang di sana pakaian mereka adalah terbuat dari tir, wajah-wajah mereka diliputi oleh azab api neraka. Semuanya itu adalah merupakan akibat konsekuensi daripada apa yang mereka lakukan di dunia. Makanya di belakang ada kata-kata liyajziyallahu, agar Allah membalas. Ya, jazia itu dari kata jaza, jaza membalas. Agar Allah membalas kulla nafsin, pada setiap diri. Jadi kulla nafsin itu pada setiap jiwa, tak terkecuali jiwa siapapun. Kata-kata nafs bisa diartikan setiap orang, tapi orang merujuk kepada diri nafs, bukan kepada orang almar, kulla mar'atin atau kulla mar'in, tetapi kulla nafsin, menggunakan kata-kata nafs diri. Di beberapa ayat juga dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nafs akan merasakan mati. Di tempat lain juga dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu yauman, takutlah kepada suatu hari di mana pada saat itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a, satu orang tidak bisa memberikan jaza, tidak bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada orang lain, walaupun itu orang tuanya, pasangannya, suami istrinya, anak-anaknya, dan sebagainya. Apa sebabnya? Liyajziyallahu, pada saat itu Allah memberikan balasan kulla nafsin, setiap orang tersebut mak sesuai dengan apa kasabat yang mereka perbuat di dunia. Jadi tergantung daripada amal. Inna Allah sari'ul hisab, dan semuanya Allah itu adalah sari'ul hisab. Kata-kata al-hisab ini adalah matematis, perhitungan. Sedangkan sari adalah cepat. Jadi ingat, kata cepat di sini tidak bisa diartikan cepat dalam pengertian kita. Karena dalam pengertian kita yang namanya cepat itu adalah ruang, waktu. Kalau cepat itu atau kecepatan itu dalam bahasa fisika harus ada jaraknya dan harus ada waktunya. Ada space and time. Di dalam ilmu fisika dikatakan kecepatan itu atau P itu kecepatan adalah S dibagi T. S itu adalah jarak, space, dan T adalah time, waktu. Jadi ada ruang dan waktu. Nah, sedangkan ruang dan waktu adalah makhluknya, dan Allah tidak menyerupai makhluknya, apalagi diikat oleh makhluknya. Maka dengan demikian Allah tidak terikat oleh ruang waktu, sehingga kecepatan bagi Allah bukanlah kecepatan dalam pengertian kita, tetapi kecepatan dalam pengertian tidak ada jeda. Jadi bagi Allah lebih cepat daripada AI atau AI, Artificial Intelligence, atau lebih cepat daripada komputer manapun. Karena komputer manapun itu masih menggunakan ruang waktu, sedangkan Allah tidak menggunakan ruang waktu. Jadi penggunaan kata sari'ul hisab adalah caranya Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada satupun yang tidak terhitung secara matematis. Maksudnya presisi, ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ya, semuanya adalah matematis. Jadi formulanya jelas, ya, inputnya jelas, outputnya juga jelas. Jadi Inna Allah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu adalah maha cepat hisabnya, perhitungannya. Nah, kalau Allah menyebutnya sebagai sari'ul hisab, ya, ini sari'ul hisab. Sari'ul hisab, ya.
Nah, berarti kan kita artikan bahwa Allah itu adalah matematikawannya matematika, ahli matematikanya ahli matematika, pakar matematikanya pakar matematika. Jadi gurunya guru matematika. Jadi artinya salah satu tanda orang yang dekat kepada Allah itu juga harus cerdas, seperti mana ahli matematika. Ya, ingat, matematika itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seluruh disiplin atau subjek ilmu yang lain. Tidak ada satu subjek ilmu yang tidak membutuhkan matematika. Bahkan hidup kita ini sebetulnya yang disebut dengan kesadaran adalah matematis. Jadi yang disebut dengan kesadaran itu adalah matematis. Cobalah Bapak Ibu semuanya merenungkan kenapa apa yang disebut dengan menyadari. Itu sebetulnya adalah matematis. Kita selalu menghitung. Kita mencari rumah kita menghitung jaraknya dari A ke B, jaraknya dari pohon ini ke tempat ini, jaraknya dari gedung ini ke tempat ini. Kita selalu menghitung. Jadi setiap kita menghitung. Kalau kita menggunakan Google Map itu pasti ada hitungannya. 200 meter belok kiri, 200 meter ke depan belok kanan, kalau gitu. Jadi selalu ada perhitungan. Jadi hidup ini adalah matematis. Hari, kenapa kita sebut hari ini hari Senin? Ya, karena kita tahu kemarin hari pertama dalam satu minggu. Senin itu hari kedua, Isnain. Kita menghitung setiap minggu itu ada 7 hari. Ahad, Isnain, Salasa, Arba, Khamis, dan seterusnya. Jadi ada 7 hari dalam satu minggu. Berarti kalau kemarin hari 1, sekarang hari 2, Isnain. Kalau hari ini hari 2, berarti besok hari ketiga, Salasa. Gitu. Kalau besok hari Salasa, hari ketiga, berarti yang lusanya adalah Arba, yang keempat. Seperti itu. Jadi sebetulnya kita ini menghitung. Begitu juga bulan. Kita beri nama Muharram, itu sebetulnya bulan pertama dalam perhitungan Qamariyah Hijriyah. Kalau kita menyebut sekarang adalah bulan Juli, bulan Julai, itu adalah bulan ke-7 dalam perhitungan Syamsiyah Miladiyah. Jadi kita menghitung tuh, ya bulan pertama Januari, bulan kedua Februari, bulan ketiga Maret, bulan keempat April, bulan kelima Mei, bulan keenam Juni, bulan ketujuh Juli, jadi menghitung. Jadi apa saja, kita ditanya tanggal kelahiran kita menghitung sebetulnya. Jadi yang disebut dengan kesadaran itu adalah matematika. Dan bisa kita tahu bahwa semakin tinggi kesadaran orang tentang matematika, semakin cerdas, semakin tinggi IQ-nya, semakin bagus strata kehidupannya, semakin analisis, semakin kritis, semakin tidak gampang salah, tidak gampang terkena tipu dan sebagainya. Jadi itulah Allah. Jadi Allah menggunakan kata sariul hisab. Artinya apa? Bahwa salah satu tanda orang dekat kepada Allah tidak gampang tertipu, tidak gampang kena perang dari orang lain, tidak gampang misalnya diperdaya. Kenapa? Karena dia hisab juga. Jadi tanda kita mendekati Allah, Allah itu adalah al-hisab, syari'ul hisab, maka kita yang mendekat kepada Allah juga adalah syari'ul hisab. Seperti itu. Kita lihat ayat-ayat yang mendukung ayat ini. Di sini Allah SWT berfirman, ini adalah surat yang ke-10, surat Yunus. Ayat yang keempat. Allah berfirman, ilaihi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah semuanya kita akan dikembalikan. Jadi marji'ukum tempat kembali kalian semuanya ilaihi kepada Allah. Wa'dallahi haqqan, dan janji Allah itu pasti benar, tidak ada yang salah. Innau sungguhnya dia Allah yabda'ul khalqa. Dia memulai penciptaan. Al-khalq itu penciptaan. Artinya bahwa tadinya tidak ada ciptaan. Karena namanya memulai berarti tadinya tidak ada. Ingat, kata memulai artinya tadinya tidak ada. Jadi al-khalq tadinya tidak ada. Yang ada adalah khaliq. Yang ada adalah khaliq, baru kemudian khaliq berbuat khalq, maka lahirlah al-khalq, ciptaan. Jadi kita ulangi, yang namanya ciptaan, inisiatifnya harus dari khaliq. Ada khaliq, maka kemudian ada yang diciptakan. Ya, terjadilah apa yang disebut dengan al-khalq, penciptaan. Jadi, yabda'ul khalq, dialah yang memulai penciptaan. Dan penciptaan itu summa yu'iduhu, kemudian dia mengulanginya maksudnya. Karena dia memulai dan mengulanginya terus-menerus, maka setiap perubahan menunjukkan adanya keterlibatan Allah di sana. Karena yang namanya mengulang-ulangi kan berubah, bergerak. Misalnya kita melihat buah mangga. Buah mangga mengeluarkan
pohon mangga mengeluarkan buah mangga. Buah mangga tadinya hijau, kecil, terus membesar, agak kuning, terus kemudian merah. Kenapa? Karena sudah mateng. Setelah mateng, diambil oleh manusia atau diambil oleh codok, maka kemudian jatuh ke tanah bijinya, tumbuh lagi, tumbuh bergerak sedikit-sedikit. Nah, itu kan gerak sebetulnya, proses pengulangan terus-menerus. Dari kecil menjadi besar, berbuah lagi. Jadi itu proses bergerak. Jadi ada gerak melingkar terus-menerus dalam penciptaan ini. Dan itu menunjukkan bahwa Allah dari sana. Karena kata-kata yu'aidu, dia mengulanginya. Dia memulainya dan dia mengulanginya. Ingat, dia memulainya dan dia mengulanginya. Jadi yang tadinya tidak ada, dia mengadakannya. Yang sekarang ada dan terus berulang, itu dia yang mengulanginya. Jadi tidak ada aktivitas manapun dalam kehidupan kita ini di mana dia tidak ada, di mana dia tidak terlibat. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, kemudian dia mengulanginya. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qisti. Untuk apa penciptaan ini? Semuanya untuk manusia, untuk orang beriman. Jadi kalau bukan karena untuk orang beriman, Allah tidak ciptakan, memulai penciptaan ini. Yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Berarti Allah tidak memulai penciptaan dan tidak akan mengulang-ulangnya kalau bukan untuk orang beriman. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qisti. Agar Allah memberikan balasan kepada orang beriman dan beramal saleh bil qisti, dengan adil. Jadi kalau bukan karena orang beriman, Allah tidak ciptakan manusia, dan kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan alam semesta. Kalau bukan karena orang beriman, alam semesta tidak akan bergerak terus-menerus, dan kalau bukan karena orang beriman, Allah juga kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada orang beriman. Kenapa? Karena yang membimbing manusia untuk benar imannya adalah Rasul. Maka Rasul itulah yang merupakan penyebab penciptaan. Dan di antara Rasul-Rasul bertingkat-tingkat, maka yang paling tinggi tingkatannya adalah Rasul Muhammad. Maka kalau bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menciptakan alam semesta. Jadi Allah tidak yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh kalau bukan karena Rasulullah. Makanya Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam sebuah hadis dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena di kaum Muhammad aku tidak ciptakan al-aflaq. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafaru ingkar, menutup hatinya, lahum bagi mereka syarabun min hamim. Mereka nanti di akhirat di neraka mendapatkan minuman dari air yang sangat panas mendidih. Wa adzabun alim, dan adab yang pedih. Bima kanu yakfurun, disebabkan karena perbuatan ingkar mereka. Kita lihat surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 291. Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah, ya, atau takutlah kepada suatu hari di mana pada saat itu turja'una, kalian semuanya dikembalikan fihi, pada hari itu kepada siapa? Ilallah. Jadi kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Jadi wattaqu, dan bertakwalah. Karena pada hari itu turja'una, kalian semua dikembalikan pada hari itu ila Allah. Kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah tanpa kecuali. Dalam ayat ini dikatakan summa turja'una ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui al-ghaib dan asy-syahadah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap diri diwafatkan, disempurnakan. Kata-kata tuwafa itu artinya disempurnakan dirinya sesuai dengan amal perbuatannya.
Jadi yang disebut dengan disempurnakan di sini adalah bukan tubuh, tapi disempurnakan perbuatan kita, baru kemudian perbuatan itu membentuk tubuh. Jadi tubuh sempurna kita tergantung daripada perbuatan kita. Jadi versi sempurna nanti itu berbeda-beda. Seperti mana di dunia itu versi sempurna berbeda-beda. Sempurnanya kambing kalau dia berkaki 4, kemudian mengembik. Sempurnanya sapi kalau dia berkaki 4, lalu lebih besar 5 kali daripada kambing, lalu melenguh misalnya. Jadi itu berbeda-beda. Disebut sapi sempurna kalau sudah seperti yang kita biasa lihat. Kalau dia masih seperti kucing, ya bukan sapi namanya. Begitu juga ayam, sempurnanya ayam kalau dia dua kakinya dan ada sayapnya dan tidak bisa terbang jauh. Nah, jadi itu sempurna masing-masing. Sempurnanya kucing, sempurnanya buaya, sempurna. Kalau kita melihat buaya, ya kan sempurna juga sebagai buaya. Kalau ada buaya ada sayapnya, ya berarti tidak sempurna. Karena yang bersayap itu bukan buaya. Jadi sempurnanya buaya, kalau dia tidak ada sayapnya, kakinya pendek, merayap-rayap, bisa hidup-hidup di air dan di darat. Nah, itu sempurna sebagai buaya namanya. Sempurnanya kucing, ya kalau dia takut kepada air misalnya begitu. Itu adalah masing-masing punya kesempurnaan versinya masing-masing. Nah, begitu nanti di akhirat kita disempurnakan sesuai dengan versi perbuatan kita masing-masing. Nah, makanya kenapa Allah memperlihatkan di dunia ini banyak sekali jenis hewan-hewan, hayawan. Ya karena nanti di akhirat juga kita bermacam-macam seperti tingkatan-tingkatannya hewan. Ada yang seperti kadal, ada yang seperti kadal yang kecil, seperti misalnya ya kadal, kemudian di atasnya kadal seperti misalnya seperti komodo misalnya, kura-kura, bertingkat-tingkat. Jadi masing-masing berbeda-beda. Dan itu pada wilayahnya masing-masing, pada dirinya sempurna namanya. Inilah disebut dengan kita bertingkat-tingkat. Jadi kita ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda bentuk-bentuknya nanti di akhirat, sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi, summa tuwaffa kullu nafsin, setiap nafs akan diberikan di sana bentuknya masing-masing. Jadi di dunia kan kita semuanya sama-sama manusia, yang namanya manusia itu berkaki 2, berjalan dengan tegak lurus, kemudian tangannya 2, mata di depan, itu sama semuanya. Ya, yang berbeda-beda sedikit adalah kulit kita, ada yang agak gelap, ada yang agak putih, tapi sama. Manusia dimanapun sama, makanya manusia itu dimanapun bisa kawin-kawin. Orang Afrika bisa menikah dengan orang Eropa, orang Tionghoa bisa menikah dengan orang Arab. Kenapa? Karena itu hanya casing, semua hakikatnya manusia. Nah, tetapi kalau tingkatan-tingkatan hewan tidak bisa, kucing tidak bisa menikah dengan sapi misalnya. Nah, jadi dengan demikian ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu perbedaan itu diakibatkan oleh perbuatan. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di akhirat itu hakikatnya kehidupan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa daral akhirah lahiyal hayawan. Kata-kata hayawan itu sama dengan hayawan, tetapi artinya hidup. Jadi hidup kita yang semuanya di akhirat. Kenapa? Seperti hewan bertingkat-tingkat. Jadi nanti di akhirat orang bertingkat-tingkat. Kita semuanya, Bapak, Ibu, Puan, dan Puan, mau seperti apa? Ya sekaranglah kita yang menentukannya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Tergantung yang diperbuatnya, ma kasabat. Jadi tergantung kasabat di perbuatannya. Wahum, dan mereka semuanya manusia. Humnya di sini kembali kepada kullu nafsin, la yuzlam, tidak ada yang terzalimi. Semuanya akan diberikan sesuai dengan tingkatannya atau sesuai dengan perbuatannya. Kita lihat lagi surat Ghafir, surat 40 ayat 17. Allah firman, al-yauma, pada hari ini, di akhirat maksudnya, tujza kullu nafsin, setiap jiwa akan dibalasi. Tujza kullu nafsin, setiap jiwa akan dibalasi bima kasabat, sesuai dengan perbuatannya. Jadi tujza kullu nafsin bima kasabat, sesuai dengan usahanya. Jadi diulangi lagi di sini, di akhirat nantinya kita semuanya disempurnakan balasannya pada setiap diri sesuai dengan kasabat perbuatannya. La zulmal yauma, tidak ada kezaliman pada hari ini, tidak ada orang yang dirugikan. Innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab. Allah itu adalah sari'ul hisab, ulangi lagi di sini. Jadi artinya apa? Presisi Allah itu. Kata presisi di sini jangan bayangkan semua kita sama, tidak. Presisi
Ya kalau memang kita di dunia mengusahakan menjadi kura-kura, ya kita akan muncul sebagai kura-kura nanti di sana. Di dunia kita mengusahakan untuk menjadi serigala, ya kita akan muncul jadi serigala nanti di sana. Inna Allah sari'ul hisab. Sebenarnya Allah itu sari al-hisab, cepat sekali al-hisab. Nah, jadi diulangi seperti itu. Kita lanjutkan ayat ini. Ayat 52 yang terakhir. Nah, ini adalah contoh matematik ya. Math. Ini adalah masih manusia. Kalau Allah itu lebih complicated, tetapi tidak perlu dilihat satu-satu seperti ini. Coba kalau kita lihat, ini ahli matematika. Masih butuh melihat, baru coret sana, coret sini. Kamu butuh menunjukkan bahwa ini harus dimatikan. Ya, ini harus dikasih dan sebagainya. Tapi kalau Allah, ya sedemikian cepatnya tidak perlu lagi yang seperti ini. Kita ini karena tidak secepat Allah, kita terikat ruang waktu, ya kita masih melihat-lihat seperti ini. Bahkan nanti kemudian kita bikin alat yang namanya komputer misalnya. Jadi computerized itu sebetulnya adalah cara supaya ini terformulasi dalam bentuk mesin. Sehingga kemudian begitu kita tanya, langsung keluar. Tidak perlu panjang seperti ini jalannya. Ini kan namanya jalan untuk mencapai hasil. Hasilnya benar melalui jalan atau formulanya yang benar. Ada balagul linnas. Ini adalah penyampaian bagi manusia. Apa ini maksudnya? Surat Ibrahim ini. Surat Ibrahim ini adalah balagul linnas, adalah penyampaian kepada manusia. Jadi surat ini adalah balagul linnasi, penyampaian bagi seluruh manusia, waliyunzaru bihi, agar mereka itu mendapatkan peringatan dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah balagul linnas. Penyampai apa? Penyampai dari Allah. Jadi Al-Quran itu adalah semacam penyampai dari Allah kepada manusia, itu Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran itu adalah penyampai. Karena kita tidak sanggup mengakses langsung Allah, bukan Allah yang tidak bisa, kita yang tidak bisa. Kita tidak memiliki kemampuan mengakses Allah. Adakah manusia yang bisa mengakses Allah langsung? Ada, yaitu para nabi dan rasul. Kita juga bisa mengaksesnya, tapi kita tidak bisa mencapainya. Kita tidak bisa langsung berkomunikasi dengannya. Nah, maka kemudian kita dikasih oleh Allah seperti ini. Sama kalau kita misalnya berpisah jauh, satu di Amerika, satu di Malaysia, atau satu di Singapura. Maka bagaimana caranya? Ya ada tulisan namanya WhatsApp. Di WhatsApp ataupun teks itu adalah penyampai sebetulnya. Saya kita juga menggunakan suara untuk menyampaikan. Pada saat kita menyampaikan itu bukan suara kita langsung, itu suara itu sudah berubah. Pada saat kita bersuara ke alat, seperti saya misalnya bersuara kepada, Bapak lihat saya bersuara kepada layar Zoom ini. Nah itu yang Bapak Ibu dengar itu tidak langsung suara saya. Ya, kenapa? Karena kan ada jaraknya begitu jauh. Kalau langsung suara saya, berarti suara saya kedengaran dong pada semua orang yang ada antara tempat saya dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi buktinya kan tidak. Yang bisa mendengar suara saya hanya menggunakan aplikasi Zoom dengan password yang benar dan dengan Zoom ID yang benar. Kalau Zoom ID-nya salah tidak bisa juga. Nah, kalau begitu kenapa? Nah, ya caranya pada saat saya berbicara terjadi namanya decoding. Decoding namanya. Kode-kodenya dirubah. Kan itu statusnya kan end-to-end, dienkripsi namanya. Enkripsi, yang pertama dienkripsi, baru dekripsi, nanti kemudian dienkripsi. Nah, caranya adalah suara itu yang berbentuk kode-kode sebetulnya, ya nanti kemudian didekode, ya, didekode, kode-kodenya dirubah. Dirubah menjadi apa? Menjadi kode-kode, misalnya kode-kode kriptografi, ya seperti itu. Nanti begitu sampai di aplikasi ataukah di tempatnya Bapak Ibu semuanya, di tempat di handphonenya, di laptopnya, atau di komputernya, lalu terjadi suara saya tadi yang dalam bentuk decode itu, nanti di-encode lagi. Di-encode namanya. Jadi tadi di-decode, sekarang di-encode. Ya. Nah, diubah kembali menjadi suara manusia. Sehingga ketika Bapak Ibu mendengarkan suara saya, kalau gitu, pada sebetulnya tidak langsung begitu. Jadi suara saya di-decode dulu, menjadi gelombang elektromagnetik, setelah itu kemudian di-encode lagi kembali menjadi suara seperti suara saya. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian tidak segampang itu. Nah,
Kenapa kita lakukan ini? Karena kita tidak bisa berjumpa langsung. Nah, hal yang sama dengan Allah. Jadi Al-Quran itu sebetulnya adalah terdikot dari Allah, kemudian terengkot kepada kita melalui Muhammad. Jadi ketika sampai kepada Allah, kepada Nabi, itu namanya didikot. Kemudian setelah dikotnya apa? Ya, didikot dari bahasa Allah menjadi bahasa Nabi. Setelah itu Nabi kemudian menyampaikan kepada kita diengkot kembali dalam bahasa manusia. Seperti itu. Nah, jadi inilah prosesnya sehingga kemudian kitab suci itu adalah merupakan sarana fasilitas atau tools untuk membuat kita berbicara dengan Allah. Seakan-akan berbicara langsung dengan Allah, maka dikatakan hadza Al-Quran ini adalah balagul linnas. Adalah balag penyampai bagi manusia supaya manusia itu bisa mengambil pelajaran. Waliyundzaru bihi, supaya mereka mendapatkan pelajaran peringatan. Waliya'lamu, agar mereka berpengetahuan. Jadi Al-Quran ini adalah balag dari Allah kepada manusia supaya manusia ini mengambil pelajaran. Apa pelajarannya itu? Bahwa Allah itu adalah ilahun wahidun. Jadi waliya'lamu, agar mereka mengetahui, itu mereka siapa? Manusia. Ya'lamunya manusia, bentuk jamak, supaya manusia itu mengetahui annama, bahwasanya huwa, dia Allah yang menyampaikan Al-Quran ini adalah dia yang tunggal, ilahun wahidun, ilah yang tunggal, yang satu, yang esa. Jadi dia adalah Tuhan yang satu, ilahun wahidun, dia adalah Tuhan yang satu. Waliyadzakara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berpikiran kritis bisa mengambil pelajaran. Jadi di sini ya dzakaru, mengambil pelajaran, ini peringatan. Mirip pelajaran juga, peringatan. Jadi setelah peringatan menjadi pengetahuan, lahirlah tadzkirah atau yadzakara di sini, pelajaran. Di sini adalah setelah ini menjadi ini, ilmu ini ya'lam itu pengetahuan. Menjadilah yadzakara ulul albab. Jadi yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab, dan ini berkali-kali dalam Al-Quran. Apa itu ulul albab? Orang yang menggunakan akal pikirannya. Bahwa doa itu penting, tapi tidak dikatakan liyadzakara ulul doa, orang yang berdoa, pemilik doa. Tidak dikatakan ulul doa, ya. Ulul sholat, dan begitu ulul hajj, bukan. Tapi ulul albab, mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal, yang menggunakan akal pikirannya. Jadi selalulah kita menggunakan akal pikiran kita dalam setiap saat. Ya, karena apabila kita tidak menggunakannya, pada saat itu namanya lalai. Di dalam surat Anbiya Allah berfirman seperti ini. Walaqad katabna fiz zabur, sungguh kami telah menetapkan fiz zabur, di dalam kitab suci Az-Zabur. Zabur itu adalah setelah Taurat dan sebelum Injil. Itu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Musa dulu mendapatkan Taurat, setelah itu lama kemudian muncul Nabi Daud, dapat kitab juga namanya Zabur. Setelah itu lama lagi kemudian muncul lagi kitab suci baru kepada Nabi Isa namanya Injil. Setelah berjarak sekitar 600 tahun muncul lagi kitab suci baru yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu namanya Al-Quran. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri, sungguh kami telah menetapkan di dalam Zabur setelah ketetapan itu dituliskan di Ad-Dzikri. Di Ad-Dzikri itu adalah catatan atau ilmu Allah yang berada di sisinya, biasa disebut Lauh Mahfuz. Annal arda, bahwa sungguhnya bumi itu yarithuha ibadiyah, akan diwarisi, yarithuha. Bumi ini akan diwarisi oleh siapa? Ibadi, hamba-hambaku. Jadi ya-nya di sini ya aku, ya yang mutakalim namanya. Ibadi, hamba-hambaku. Hamba-hambaku yang mana? As-salihun. Jadi tidak semua hamba, tapi as-salihun. Yarithuha ibadiyah salih. Jadi ini ada ketetapan dari Allah bahwa bumi ini bukan diwarisi oleh orang seperti pelaku kejahatan di Gaza. Bukan negara yang kerjanya menjatuhkan bom ke berbagai negara. Bukan. Tetapi bumi ini karena bumi Allah, yarithuha, akan diwarisi oleh ibadi as-salih, hamba-hambaku yang saleh. Ini adalah kepastian. Ini yang disebut dengan
apa namanya, ini yang disebut dengan kepastian sejarah. Ini yang disebut dengan kepastian sejarah. Jadi mau tidak mau harus ke sana. Jadi kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pada akhirnya di bumi ini akan muncul ke permukaan adalah orang-orang saleh saja. Orang saleh itu adalah orang yang berbuat baik tetapi memiliki pengetahuan ilahi yang sangat tinggi. Itu namanya saleh. Jadi dia perbuatannya baik, dan memiliki pengetahuan ilahi yang sangat tinggi dan saleh. Ya. Dan kita sudah lihat sekarang bahwa mereka melakukan kejahatan, berusaha memburu orang saleh seperti ini tapi tidak berhasil. Bagi Israel, mereka bermasalah setelah Republik Islam Iran berdiri yang dipimpin oleh ulama yang wara, ulama yang tawadu, bukan ulama yang memprovokasi, yang berbicara meledak-ledak, menghancurkan negara orang, bukan seperti itu, tapi ulama yang sederhana. Sampai sekarang Iran itu baru dipimpin oleh dua ulama. Yang pertama dulu Imam Khomeini. Saya kira jemaah sekalian, Bapak Ibu Puan dan Tuan yang masih dulu suka nonton televisi waktu zamannya Imam Khomeini. Imam Khomeini itu juga sudah tua sekali orangnya. Mengangkat tangannya saya susah kalau dia melambaikan tangannya. Dia bukanlah pemimpin revolusi seperti bayangan orang, pakai pistol, pakai baret, berpakaian militer, lalu kemudian berapi-api ceramah, bukan begitu. Tapi orang yang berjubah, berjalan agak bungkuk, sederhana, suaranya pelan, seperti itu. Kalau dia berbicara seakan-akan tertata dengan baik. Ya. Nah itu adalah ulama ini yang memimpin Iran. Setelah meninggal diganti ulama yang sama seperti sekarang lagi. Dan sejak itu Israel merasa sangat terganggu dan berusaha sejak dari tahun awal revolusi Islam Iran membunuh mereka. Ingat teman sekalian, yang namanya pemimpin tertinggi Iran sekarang namanya Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, itu ulama besar. Kalau ulama besar di Iran dan Irak itu atau di negara-negara seperti itu biasa disebut dengan Ayatullah. Ayatullah itu tingkatan tinggi, dan ayatullahnya mereka tidak seperti kita. Kalau kita kan namanya kiai, siapa saja bisa manggil kiai. Ya saya pun bisa dipanggil kiai, saya pun juga bisa menulis nama saya kiai, tidak ada yang keberatan. Tapi kalau yang namanya ayatullah tidak boleh. Kayak profesor itu harus ada anunya, harus ada sertifikasinya, harus certified, harus ada dari otoritas tertentu. Begitulah jadi sana. Satu, yang kedua, kalau sudah mencapai namanya Ayatullah Uzma, Ayatullah tertinggi, Great Ayatullah, maka itu baru boleh mengeluarkan pendapat, fatwa namanya. Ketika dia mengeluarkan pendapat, bolehlah kita mengikutinya, merujuk kepadanya, namanya marja, tempat kita merujuk. Jadi marja itu tempat kita merujuk, boleh kita mengikutinya. Nah, jadi tingkatannya tinggi sekali, tidak sama di kita, di Asia Tenggara, ya baru tahu sedikit baca Al-Quran sudah bisa dipanggil kiai kan gitu, macam-macam. Kalau di sana tidak boleh. Ya. Jadi inilah yang terjadi sehingga kemudian, nah, sejak itu kemudian Israel merasa terganggu dan serangan pada tanggal 13 Juni yang lalu yang diserang itu sebetulnya adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan ternyata gagal total. Yang terjadi sebaliknya, serangan balik yang hampir meruntuhkan Israel, nyaris meruntuhkan Israel. Dan itu bukan pertama kali mereka lakukan kepada Ali Khamenei. Waktu Ali Khamenei dulu belum menjadi marja, belum menjadi ayatollah seperti sekarang, belum menjadi pemimpin spiritual tertinggi, itu mereka sudah berusaha untuk membunuhnya. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan Ayatollah Ali Khamenei itu, ya itu tangan kanannya itu tidak bisa digerakkan, selalu kalau melambaikan tangan kiri. Ya, kenapa? Karena tangan kanannya itu lumpuh karena habis dibom. Bayangkan beliau berbicara di atas mimbar, terus kemudian para anasir-anasir yang dipasang Israel dan Amerika ini meledakkan bom di atas mimbar tempatnya berceramah yang disusupkan ke dalam tape recorder. Jadi dulu kan masih pakai tape recorder. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu kalau orang ceramah itu pakai tape recorder, belum ada handphone. Nah, itu tape recorder itu di dalamnya simpan bom. Nah, begitu berbicara, bomnya diledakkan, akhirnya beliau kena. Itu hancur separuh badannya. Tapi alhamdulillah hidup.
selamat dan sampai sekarang menjadi pemimpin spiritual. Jadi bukan sekarang saja 13 Juni kemarin mereka bersama gurunya, tapi sejak dari dulu. Tetapi apa kata Allah? Allah mengatakan, ya Allah mengatakan walaqad katabna fi zabur mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Hamba-hambaku yang saleh. Inna fi hada, nah ini sama tadi, inna fi hada, sungguhnya pada penyampaian Al-Quran ini disebutkan ini balaghun, ini adalah balaghun, ini adalah penyampaian. Jadi ini pernyataan, ini penyampaian. Jadi ini adalah penyampaian, bukan hanya sekedar ayat biasa ini. Ayat ini adalah statement yang luar biasa. Jadi kalau kita baca ayat ini dengan penuh penghayatan iman, ini adalah apa namanya di divine statement, statement ilahiyah. Ini adalah divine statement, statement ketuhanan. Ya, dari Allah mengatakan ini bahwa bumiku ini adalah diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh, bukan oleh orang yang sombong, bukan oleh orang yang arogan, bukan oleh orang yang haus darah, bukan oleh orang yang bermuka manusia tetapi berhati Dracula, bukan. Tetapi bumiku ini yarisuha ibadiyas salihun. Inna, sungguhnya fi hada, dalam Al-Quran ini, dalam ayat tadi terutama, la benar-benar balagan, ada penyampaian, penjelasan, ada statement, ada informasi yang kuat, yang tegas, liqaumin, bagi kaum abidin yang senantiasa menyembah kepadaku. Artinya orang menyembah kepadaku tidak pernah berputus asa dan tidak pernah juga takluk kepada mereka-mereka yang arogan, karena mereka tahu yang arogan itu pasti akan binasa. Bumi ini pada akhirnya akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Makanya salah satu doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka ibaduka salihun wa na'udzubika ma sta'adha minhu ibaduka mukhlasun. Itu doa yang sangat bagus ya. Bisa dirubah jadi aku. Ini as'aluka atau as'aluka ma sa'alaka ibaduka salihun, dari salihun. Ya. As'aluka ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa a'udzubika masta'adza minhu ibadukal mukhlasun. As-salihun ada puncaknya di atas, namanya mukhlasun. Di atas salih. Baru kemudian wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Jadi pada akhirnya satu alam ini, terutama bumi ini, akan diwarisi oleh pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini Nabi Muhammad. Dan siapa pewarisnya? Ibadiyas salihun tadinya di sini. Ibadiyas salihun. Jadi pewaris Rasul adalah ibadiyas salihun. Mereka itulah yang akan menegakkan rahmatan lil alamin di akhir zaman. Inilah jemaah sekalian. Kita pindah ke ayat berikutnya, surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 21, Allah berfirman, wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Wa kadzalika, dan begitulah, atharna alaihim, kami perlihatkan kepada mereka, liya'lamu, untuk mereka mengetahui, anna wa'dallahi, bahwa sesungguhnya janji Allah itu haqqun, benar. Apa janji Allah benar? Bukan hanya nanti setelah kita mati, tapi seperti tadi dalam surat Anbiya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba yang saleh. Itu kan janji Allah. Dan anna wa'dallahi haqqun, dan sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Wa sa'ata, dan sesungguhnya saat. Apa kata saat di sini? Bisa bermakna saat kiamat alam semesta, bisa juga kiamat seorang orang per orang, yaitu kiamat sagir, bisa juga saat ketika akhir zaman itu muncul. Allah mengatakan bahwa janji yang Allah sampaikan di dalam surat Anbiya tadi itu adalah saat, dan itu pasti akan terjadi. Kenapa? Wa'dallahi haqqun, dan la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, sungguhnya saat itu tidak ada keraguan padanya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka berbantah-bantahan di antara mereka, berdiskusi di antara mereka tentang amrah, urusan mereka berkenaan dengan jejak-jejak Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Adalah golongan orang-orang saleh. Ingat, Ashabul Kahfi itu orang saleh.
yang bahkan termasuk golongan orang suci pada saat itu. Jadi Ashabul Kahfi ini bahasa Al-Quran, kalau bahasa Kristiani namanya Seven Sleeper. Jadi kalau kita tanya saudara kita kaum Nasrani, Kristiani, mereka tidak mengenal Ashabul Kahfi, tapi mereka menggunakan istilah Seven Sleeper. Kenapa? Karena mereka pastikan ada 7 orang yang tertidur. Jadi sebutlah Seven Sleeper. Jadi ada 3 orang yang tertidur dalam gua. Jadi kalau kita menyebutnya Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu artinya penghuni gua. Ya, jadi cave. Ya. Jadi kahfi itu adalah gua. Iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu, maka berkatalah mereka, sebagian mereka, ubnu, bangunlah alaihim, atas mereka, bunyana, bangunan. Jadi di atas jejak-jejak kesucian mereka dibuat bangunan. Siapa yang menghormati bangunan-bangunan dia yang di dalamnya terkubur jasad orang-orang saleh di sini, orang-orang suci? Ya, saya kira tidak semua kelompok dalam Islam melakukan itu. Bahkan ada kelompok dalam Islam yang sangat tidak setuju kalau orang-orang saleh itu dibuat dan besar-besarkan kuburannya. Apalagi kalau orang saleh itu adalah orang saleh yang mendapatkan approval dari Allah SWT. Kalau mereka berkata, "Ibnu alaihim bunyana," ya. Rabbuhum a'lamu bihim, karena Tuhan mereka mengetahui tentang mereka, tentang 7 orang itu. Qala alladziina ghalabu, maka berkatalah orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Galabu kita artikan berkuasa. Jadi berkatalah yang penguasa pada saat itu, government pada saat itu, ala amrin, berkenaan dengan urusan membangun masjid di atas tempat jasad mereka, lanattakhidanna, kami pasti akan membangun alaihim, atas mereka, masjidah. Jadi berdasarkan ayat ini, boleh menjadikan tempat jasadnya orang suci itu masjid berdasarkan ayat ini. Buktinya apa? Nabi Muhammad kita. Ya, di Masjid Nabawi itu di bawahnya ada jasad Nabi Muhammad kita. Jadi tidak ada alasan untuk menyalahkan kalau ada jasad orang soleh, orang suci, orang soleh, baru kemudian di situ dibangun masjid. Itu tidak ada alasan. Itu tidak ada alasan di sana. Sebabnya karena Al-Quran mengatakan, ya lanattakhidzanna alaihim masjidah. Kami akan membangun pada mereka masjid. Jadi lanattakhidzanna alaihim masjidah. Kami akan membangun padanya masjidah, masjid. Jadi seperti itu. Nah, dengan demikian ini bolehlah membangun masjid di atas tempat-tempat seperti itu. Tapi ingat, orang saleh beneran. Jangan orang saleh-salehan. Orang saleh yang dimaksud di sini yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan demikian terutama orang-orang yang terkait dengan agama Rasulullah SAW. Ya. Karena kan setiap kelompok bisa mensalehkan orangnya, tapi belum tentu saleh. Terkadang kita mensalehkan orang yang dulu waktu berbicara, waktu hidup, ya memang saleh di kalangan kelompoknya, tapi itu memprovokasi kelompoknya untuk membenci kelompok lain. Kan artinya bukan saleh sebetulnya. Karena saleh itu dalam pengertian saleh itu mengimprove, memperbaiki. Saleh itu mendamaikan, memperbaiki keadaan. Kita buka surat Haji ya. Surat Haji adalah surat yang ke-22 ayat 54. Allah berfirman, "Waliya'lamal ladzina utul ilma", waliya'lamal ladzina, supaya orang-orang yang utul ilma, diberikan ilmu, mengetahui, waliya'lamal ladzina utul ilma, dan supaya orang-orang diberikan ilmu itu mengetahui ya, annahu, bahwasanya al-haq, bahwasanya Al-Quran itu adalah al-haq. Jadi sebetulnya bisa dikatakan orang berilmu kalau sudah sampai pada tingkat bahwa Al-Quran itu al-haq. Jadi kalau belum sampai pada tingkat mengetahui, menjadikan Al-Quran sebagai al-haq, bukan belum berpengetahuan namanya. Ilmunya belum terverifikasi. Belum berilmu, baru berpengetahuan. Pengetahuan itu punya 2, ada pengetahuan yang benar, ada pengetahuan yang salah. Pengetahuan yang benar namanya al-ilm. Ulul ilmi qa'iman bil qisti. Orang ilmu itu adalah qa'iman bil qisti, menegakkan kebenaran, keadilan. Nah, Allah mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma, supaya orang diberikan ilmu itu mengetahui bahwa Al-Qur'an itu al-haqqu min rabbi, kebenaran dari Tuhan. Banyak juga orang mengatakan Al-Qur'an kebenaran dari Tuhan, tapi itu adalah pernyataan lisania, pernyataan lisan, service, pernyataan bibir saja, ya, lip service, pernyataan zahir saja.
Kenapa? Ya faktanya tidak pernah mengajarkan Al-Quran, tidak pernah menyampaikan Al-Quran. Al-Quran hanya menjadi Al-Quran hanya menjadi menjadi ornamen saja. Jadi ornamen. Waliya'lam alladziina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbika. Fayu'minu, maka mereka beriman bihi kepadanya. Jadi ingat, dia mengetahuinya bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah dan itu adalah kebenaran, lalu kemudian dia mengimaninya, fatukhbita lahu qulubuhum. Lalu hati mereka tunduk kepada kebenaran itu. Ingat, patukhbita itu tunduk. Dari kata-kata mukhbitin, ini tidak banyak. Kalau misalnya tunduk itu kan taslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ada kata-kata tukhbitun atau mukhbitin. Ada. Di mana kita temukan ini? Bisa kita lihat dalam surat Haji. Coba kita lihat surat Haji di sini. Kebetulan kita baru melewati bulan Haji. Kita lihat surat Haji di sini. Surat 22 Haji. Ayatnya 30. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi tiap-tiap umat, ja'alna kami jadikan mansakan manasik. Artinya ada ritual tata cara ibadah. Setiap umat punya tata cara ibadah. Ya. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi manasik berkorban ini ada pada semua umat. Tujuannya apa? Supaya mereka mengetahui, mengingat nama Allah ala ma razaqahum, atas rezeki yang kami berikan kepada mereka dalam bentuk binatang ternak. Loh, apa hubungannya mengingat nama Allah dengan hewan ternak? Yaitu bahwa kita hanya akan keluar dari kehewanan kita kalau kita berpegang teguh kepada nama Allah, Asmaul Husna. Lihat kurusmallah. Dan itu yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita belum bisa berpegang teguh kepada nama Allah melalui Bismillah, berarti kita belum bisa keluar dari bahimatil an'am, hewan ternak. Nah, setelah kita keluar dari kehewanan kita dan berhijrah menuju kepada insania kita, fa ilahukum ilahun wahidun, maka barulah sampai kepada hakikat ilah kalian, ilah yang satu, yang tunggal. Falahu, maka kepada yang tunggal itulah aslimu, kalian berserah diri. Nah, ini ada kata berserah diri. Tapi setelah itu apa? Wabasyiril mukhbitin. Ini kata mukhbitin. Ya. Wabasyiril mukhbitin, kata mukhbitin ini dari sini tadinya nih ya. Fatukhbita. Di sini ini adalah fiilnya, kata kerjanya. Sedangkan di sini adalah merupakan isimnya, kata namanya, kata bendanya. Al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk. Kita kembali lagi, sudah kelihatan. Jadi waliya'lam alladziina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbik fayu'minu bihi. Mereka beriman kepada kitab suci itu, fatukhbita lahu qulubuhum. Kalbu mereka tunduk kepada Al-Qur'an itu, kepada Allah melalui Al-Qur'an itu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lahadi. Aslinya ini lahadin, tapi kalau sambung lahadil ladzina amanu. Allah itu benar-benar pemberi petunjuk, pemberi panduan alladzina, kepada orang-orang yang amanu, beriman, ila, menuju siratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Nah, jadi kita akan bisa ditunjuki oleh Allah. Jadi Allah menjadi al-hadi kepada kita orang beriman kepada jalan yang lurus. Kapan? Apabila hati kita tunduk dan beriman kepada al-haq, yaitu Al-Quran dari Allah. Karena menjadikannya sebagai ilmu. Waliya'lam alladzina utul ilma. Jadi saya kira ayat ini 54 ini surat 20 surat Haji jelas sekali ya. Bahwa yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mengimaninya, lalu kemudian hatinya tunduk kepadanya. Nah, Allah pasti akan menggait yang bersangkutan menjalani menuju kepada siratin mustaqim, jalan yang lurus. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Nah, jadi dengan demikian surat demi surat kita baca, termasuk surat Ibrahim ini, apa tujuannya? Agar kita semuanya tertunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi kita belajar Al-Quran ini bagian daripada pembuktian salat kita.
Karena setiap kita sholat wajib membaca Al-Fatihah, dan setiap kita membaca Fatihah wajib membaca doa ihdina siratal mustaqim, dan doa tidak bisa terwujud jika hanya diucapkan, tapi harus juga diikhtiarkan. Jadi ketika kita membaca ihdina siratal mustaqim, kita ikhtiarkan doa itu dalam bentuk mempelajari kitab suci Al-Quran, menjadikannya ilmu dalam diri kita, lalu kemudian hati kita tunduk kepadanya, barulah Allah terlibat sebagai hadin, sebagai pemberi petunjuk, menuju kepada jalan yang lurus, barulah terlaksana, barulah terijabah doa kita ihdinas siratal mustaqim. Itulah sebabnya banyak orang membaca doa ihdinas siratal mustaqim, tapi tak kunjung berada di atas siratal mustaqim. Kita selesaikan ayat ini, dan sebelum itu kita baca beberapa hadis berikut ini. Di terakhir dengan waliyadzakara ulul albab. Jadi terakhir dalam surat Ibrahim adalah ulul albab. Ibrahim adalah nabi, diakhiri dengan kata ulul albab, seakan-akan Allah mengingatkan kita bahwa Ibrahim itu adalah contoh ulul albab yang sebaik-baiknya. Jadi tidak bisa orang menjadikan nabi sebagai panutan kalau tidak ulul albab. Bahkan kalau kita lihat tadi di sini, ya, kita lihat surat 14 tadi, ya. Ayat pertamanya kitabun, ini sama alif lam ra, kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Baru dikatakan tadi di sini, ada Al-Qur'an ini yang tadi diturunkan di awal adalah penyampai kepada manusia, dan ujungnya yang bisa mengambil pelajaran ulul albab. Sekarang kita baca 3 hadis. Ya, biasanya cuma 1 karena waktu kita masih banyak, ya kita baca 3 hadis. Ini adalah hadis dari riwayat Muslim nomor 1708. Ini adalah dari An Asma binti Abi Bakar. Jadi ingat, Asma itu adalah adik daripada, atau adik atau kakak daripada, pokoknya saudara daripada Aisyah. Aisyah kan juga binti Abi Bakar. Adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, qalat berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada saya, kata Asma, dilaporkan oleh periwayat hadis ini yang diabadikan di dalam riwayat Muslim ini. Menurut pengakuan Asma, Nabi pernah bersabda kepadaku, qala li, Nabi bersabda kepada, ya, anfiqi, infakkanlah, belanjakanlah sebagian harta benda kalian. Au indahi, atau salurkanlah sebagian dari harta benda kalian. Au infahi, atau sebarkanlah. Jadi infah itu sebarkan. Kalau indah itu artinya salurkan. Jadi sama, infak belanjakan, menginfakkan. Jadi ada infaqi, indahi, infahi. Mana yang bisa? Ya, kalau infak lebih kepada nafkahkan, belanjakan, indah itu lebih kepada menyalurkan, infahi itu lebih kepada menyebarkan. Seperti kalau kita menyebarkan benih, kalau kita di sawah menyebarkan benih. Wala tuhsi, jangan menghitung-hitung. Jadi kalau kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, wala tuhsi, jangan menghitung-hitung. Kenapa? Fayuhsi Allahu alaiki. Karena nanti Allah juga menghitung-hitung buat kamu. Fayuhsi Allahu alaiki. Nanti juga Allah menghitung-hitung rezekinya untuk kalian. Jadi ini adalah hadis. Jadi sebab itulah berkaitan dengan agama, marilah kita jangan berhitung-hitung. Karena jangan sampai kalau Allah kita menghitung-hitung, Allah nanti menghitung kita juga. Ya, sementara Allah tadi adalah syari'ul hisab. Hadis berikutnya kita sebut dengan perhitungan amal yang di debat. Kata di debat itu diperkarakan. Ada yang tidak terima. Adalah haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, an Utsman ibni al-Aswad, an ibni Abi Mulaika, an Aisyata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ya. Jadi saya angkat tangan ini Pak saya karena ada jemaah yang mau berangkat ini. Pamit. Nah, jadi ini adalah dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya.
Man nukishal hisaba udziba. Siapa yang nukishal hisab, siapa yang eh, hisabnya nukisha. Nukisha itu artinya diperdebatkan. Nanti orangnya tidak mau terima. Saya tidak terima itu ya Rasulullah. Ya Allah, saya tidak terima. Saya ini dan itu. Tapi kan nanti di akhirat itu nanti yang menjadi saksi itu tangan dan kaki dan sebagainya. Jadi mereka seperti itu. Jadi manukishal hisaba, siapa yang yang hisabnya diperkarakan, oh dia tersiksa. Ya, kata-kata dia disiksa. Jadi semakin kita mendebat Allah, ya semakin tersiksa kita. Bayangkan Allah yang kita debat. Qalat. Kemudian Aisyah berkata, aku berkata kepada Rasulullah, maksudnya, alaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah telah bersabda, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah berfirman di dalam surat yang ke-84 ini, bahwa nanti hisab di sana dipermudah. Fasawfa maka akan yuhasabu dihisab, hisaban yasira. Jadi perhitungan matematisnya yasira dimudahkan. Qala Rasulullah menjawab, dzalikal ard, itu yang sudah al-ard. Ard itu artinya ketika diperlihatkan semua amal perbuatan. Itu ketika al-ard mudah, semuanya kelihatan. Tetapi ada yang tidak terima, maka kemudian dia mendebat. Nah, perdebatan itu atau debatannya kepada Allah itu menjadikannya semakin tersiksa. Udziba. Jadi ada orang ada yang tidak menerima seperti itu. Jadi dengan demikian di dunia kita diajarkan bagaimana redha dengan ketetapan. Jadi ketika ini sebetulnya pelajaran bukan hanya di akhirat, dia di dunia saya kalau kita tidak redha dengan ketetapan Allah kita tersiksa. Tapi kalau kita redha mungkin awalnya agak berat, tapi begitu kita redha langsung lapang, langsung senang, langsung tenang, langsung ada kedamaian muncul dalam hati kita. Begitu kita redha, misalnya anggota keluarga kita meninggal, tentu awalnya agak shock. Ya. Siapa sih yang tidak shock kalau ditinggalkan orang dicintainya? Tapi kemudian kesadaran kita mengatakan bahwa memang kita dari Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita harus redha dengan ketetapan Allah karena bukan hanya Dia yang pergi, tapi kita semuanya akan pergi. Maka mulai tenang lagi hati kita. Jadi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu harusnya membuat hati menjadi tenang. Jadi kata-kata itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya lip service, tetapi harusnya menjadi hakikat dalam jiwa kita. Jadi qala dzalikal ard itu adalah al-ard. Satu lagi itu tadi Bukhari. Kita sampaikan di sini di judulnya hadis ini adalah amal dan dosa ditentukan oleh akal. Akal menentukan amal dan dosa. Kita kan ingin beramal dan tidak mau berdosa. Tapi ternyata amal dan dosa itu tidak berdiri sendiri. Dia berdiri di atas yang lain, yaitu akal. Jadi amal dan dosa ini disebut amal dan dosa ketika berdiri di atas akal, fondasinya akal. Nah, mana ayat hadisnya kita lihat ini. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3822. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Yazid bin Harun. Akhbarana Hammad bin Salamah. An Hammad, an Ibrahim, an Aswad, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Aisyah lagi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin. Qalam itu diangkat dari 3 jenis manusia. Kata qalam itu artinya tidak diminta pertanggungjawaban, tidak dicatat, tidak dihitung, ya, tidak diperkarakan. Jadi tidak diperkarakan, tidak dihitung, tidak dicatat, atau qalam diangkat dari 3 jenis manusia. An salasatin, dari 3 jenis manusia. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqiza. Dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau orang tertidur tidak diminta pertanggungjawaban, karena orang tertidur orang tidak bekerja akalnya. Jadi anin naim hatta yastaiqiza, sampai bersangkutan itu terbangun. Wa anil mubtala hatta yabra, dan orang yang gila sampai dia waras kembali. Jadi kalau di antara bapak ibu tidak mau diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, jadilah gila. Karena kalau gila tidak diminta pertanggungjawabannya sampai dia waras kembali. Maka kalau bapak ibu gila
Ya, dan tidak boleh diminta pertanggungjawabannya, usahakan jangan waras. Karena kalau waras diminta kembali pertanggungjawabannya. Wanil mubtala hatta yabra. Tapi adakah orang yang mau gila? Tidak ada jemaah sekalian. Semua orang tidak ada yang mau gila. Ya, kalau ada gejala gila dari keluarganya pasti dibawa ke dokter, ke psikiater atau psikolog. Semua orang tidak mau gila. Artinya apa? Semua orang ingin berakal sehat. Kenapa? Karena dengan berakal sehat kita menjadi manusia. Semua orang ingin menjadi manusia. Maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan, alam diangkat atau pertanggungjawaban tidak dimintai dari orang yang gila sampai dia waras kembali atau sehat kembali hatinya. Yang ketiga, wanis sabiyi hatta yakbura, dan dari anak-anak sampai dia menjadi dewasa. Jadi sampai dia kabura itu kabir, dewasa balik. Jadi anak-anak juga tidak diminta pertanggungjawaban sampai dia balik. Nah, jadi kalau begitu apa dasarnya? Akal semuanya. Ingat. Orang tidur tidak berakal, orang gila tidak berakal, anak-anak tidak berakal yang sempurna, maka amal disebut amal, dosa disebut dosa apabila dilakukan oleh orang berakal. Maka kalau orang gila salat tidak dianggap beramal, orang gila mohon maaf bertelanjang di jalan tidak pakai tutup aurat tidak dihitung sebagai berdosa. Kenapa? Ya orang gila. Seperti itu. Kita kan biasa melihat orang di jalan, orang gila pakaiannya compan campik kan begitu. Tidak teratur, kenapa? Dianggap tidak berdosa, kenapa? Dia gila. Orang gila juga tidak mampir di masjid sholat, kenapa? Karena dia gila, dia tidak berdosa. Seandainya pun dia sholat, ya tidak disebut amal, seperti itu. Jadi dengan demikian, amal dan dosa tidak berdiri sendiri. Dia berdiri di atas akal sehat. Dengan demikian, apabila dia mengatakan hati-hati beragama dengan akal, justru salah. Beragama harus dengan akal. Karena kalau tidak ada akal, tidak ada agama. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang tidak ada akal baginya, kata Nabi di hadis lain. Jadi mirip juga dengan ayat ini. Kalau kita simpulkan hadis ini, maksudnya, bukan ayat ini, hadis ini. Kalau kita simpulkan hadis ini, rufi al-qalamu an salasatin anin naim hatta yastaikidha wanil mubtala hatta yabra wanis sabah hatta yakbura. Maka kita bisa simpulkan bahwa la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal baginya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3822. Sadaqallahul aladzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Semoga memberikan manfaat kalau benar dari Allah SWT. Kalau ada salah khilaf dan alfanya maka semata-mata dari al-fakir yang banyak khilaf dan alfa inilah. Maka tinggalkanlah, ambil yang benar karena itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya selama ini dan insyaallah hari Rabu lusa kita akan mendapatkan surat baru yaitu surat yang ke-15, surat Al-Hijr. Oh ini ternyata masih ada satu ini ya. Satu lagi hadisnya. Oh, maaf, ada satu lagi ya. Ternyata hadisnya baru 2 tadi. Nah, ada satu lagi. Bagus tuh ini hadisnya. Sebetulnya hadis yang keempat ini, yang ketiga ini sama dengan hadis yang kurang lebih sama dengan hadis yang keempat tadi. Ini adalah dari Haddatsana Yahya bin Habib Al-Harith Al-Harithi wa Salih bin Hatim ibni Wardan. Qala, kemudian berkata Haddatsana Yazid bin Zurayh. Haddatsani Khalid Al-Khazza an Abi Ma'syar an Ibrahim an Al-Qamah, dari Al-Qamah an Abdullah bin Mas'ud, jadi Abdullah bin Mas'ud ya, ini termasuk sahabat Nabi yang terkenal. Qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yalini minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah kalau jadi kalau saya sholat hendaklah berdiri di belakang saya, persis di belakang saya adalah ulul ahlam, orang yang ahlam. Apa itu ahlam? Ya sudah dewasa. Bukan hanya sekedar dewasa, wanwa dan cerdas. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, harusnya berada di belakang saya itu adalah ulul ahlam dan an-nuha, ya, yaitu orang yang cerdas. Akalnya bisa menjaganya dari perbuatan amar ma'ruf, dari apa al-munkar. Ingat, amar ma'ruf nahi, dari kata nahi munkar. Jadi itu kata Nabi, di belakang saya itu adalah orang yang dewasa dan cerdas. Kata dewasa di sini ya berpikir
bagus berpikir dewasa. Summa alladziina yalunahu salatan. Kemudian di belakangnya. Jadi baru kemudian di bawahnya lagi sedikit. Makanya 3 orang. Baru kemudian wa iyyakum wahaisyatil aswaq. Dan kalian harus menghindari haisyatil aswaq. Kebisingan dan perselisihan yang berkenaan dengan pasar. Apa itu pasar di sini? Masalah dunia materi. Jadi kalau dunia materi lebih kita mengalah, nggak usah kita berselisih tentang itu. Jadi dalam kaitannya dengan dunia itu, yang mengalah itu yang paling baik. Kalau kebenaran tidak boleh. Nah, kalau kita mengalah kebenaran, berarti kita salah. Kalau harta dunia boleh kita mengalah, tapi kebenaran tidak boleh. Nah, jadi kebenaran harus kita tetap mengatakan ini benar. Tapi kalau yang lain boleh kita mengalah, karena mengalahnya kita dalam hal dunia sama saja dengan berinfak, bersedekah dan sebagainya. Nah, ini adalah hadis Nabi dari hadis riwayat Muslim nomor 5655. Inti hadis ini adalah kita sampaikan bahwa pentingnya orang berakal di dalam Islam. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di penghujung ayat 52 bolehkah kita menatijahkan akhir daripada zikir dalam makam ulul albab tadi, itu terjadinya penyatuan atau fana huwa tadi hingga menjelma ilahun dalam konteks meniadakan selain tadi, maka hakikat penyatuan ni akan membasmikan walau satu titik debu selain dia sekalipun. Apakah ini zikrullah ulul albab tadi Ustaz? Barakallahu fi afan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi intinya adalah ulul albab. Di dalam Al-Quran kata ulul albab itu banyak ya. Tetapi sayang sekali sangat sedikit dibahas di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal kalau kita membaca kata ulul albab dalam Al-Quran itu pasti bagus-bagus maknanya. Maksudnya posisi ayatnya bagus-bagus. Ulul albab. Ya karena waktu kita sangat terbatas, kita hanya mengambil 2 kata ulul albab yang lain. Banyak sebetulnya, ada berapa. Kita ambil yang lain. Yaitu pertama kita lihat di surat Ali Imran. Dan nanti kita lihat surat Al-Baqarah. Kita lihat surat Ali Imran dulu di sini. Surat Ali Imran mana ini? Surat yang ketiga. Ayatnya 190 dan 192. Di sini Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar. Dan pada pergantian malam dan siang, la ayatin, benar-benar ada ayat, ada tanda-tanda, ada tajalli li ulil albab. Jadi ulul albab bisa melihat Allah melalui siang, melalui langit, bumi, malam ataupun siang. Coba lihat. Ini ulul albab. Seperti dikatakan tadi Pak Nur. Jadi ulul albab itu adalah orang yang melihat dengan akal pikirannya pada segala apapun Allah di sana. Jadi inna fi khalqi. Ayat maksudnya apa? Jejak-jejak Allah. Tajalli Allah. Jadi bagi ulul albab dia melihat tajalli Allah pada langit, pada bumi, pada malam ataupun siang. Dipertegas lagi, dideskripsikan, di breakdown. Siapa itu ulul albab? Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha, selalu mengingat Allah. Mengingat Allah melalui apa tadi? Melalui ayat-ayatnya yang dia temukan di langit, di bumi, malam ataupun siang. Sehingga selalu mengingat Allah. Melihat malam dia ingat Allah, melihat siang melihat Allah, melihat bumi melihat Allah, melihat alam semesta melihat Allah. Jadi luar biasa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junub. Jadi tidak ada lagi kondisi, tidak ada keadaan di mana dia lalai. Manusia itu kan kondisi normalnya cuma 3. Keadaan normalnya manusia cuma 3. Entah dia berdiri. Kalau kita jalan terus berdiri ya. Kalau berdiri, berjalan itu berdiri.
Wakudan, entah dia duduk atau entah dia berbaring. Orang cuma tiga, kondisi normalnya manusia cuma tiga. Berdiri, duduk, berbaring. Jadi artinya apa? In any conditions, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, selalu mengingat kepada Allah. Satu. Yang kedua, wa yatafakkaruna, selalu merenung, menghayati keterlibatan Allah fi khalqis samawati wal ardh, pada penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi artinya lebih dalam lagi. Kata yatafakkarun lebih dalam daripada yadhkurun Allah. Jadi tafakkur lebih dalam daripada tadzakkur. Tadzakkur ini tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kalau tadi yadhkuruna itu langsung Allah di sini maf'ul binya. Yadhkuruna Allah. Kalau di sini wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardh. Seraya berdoa, Rabbana, wa Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kamu tidak ciptakan semua ini dengan batil, dengan sia-sia, dengan batil. Tetapi al-haq, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Jadi ketika melihat langit, melihat bumi, apapun yang disucikan Allah, subhanak. Jadi mensucikan Allah dengan melihat seluruh realitas. Seraya berdoa, faqina ya Allah, jauhkanlah kami adzabannar, dari azab api neraka. Jadi ingat, faqina adzabannar, peliharalah kami dari azab api neraka. Jadi doa-doanya orang yang paling dekat kepada Allah itu justru azab api neraka. Beda dengan kita. Doa kita adalah hajat-hajat pribadi kita di dunia loh ya. Padahal kalau orang ulul albab itu adalah faqina adzabannar. Satu ya. Kita ambil lagi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ayatnya 169. Kalau bukan 169 berarti 269. Nah, bukan di sini ya. Berarti 269 ya. Nah, 269. Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah may yasha kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah memberikan hikmah may yasha kepada siapa yang dia kehendaki, wa may yu'tal hikmata, dan siapa yang kepadanya diberikan hikmah, al-hikmah, faqad, maka sungguh utia, diberikan kepadanya khairan katsiran, kebajikan yang banyak sekali. Jadi orang sudah sampai pada tingkat hikmah, kebajikannya banyak. Hikmah itu juga digunakan oleh para ulama menerjemahkan filsafat di dalam bahasa Arab. Jadi filsafat itu adalah hikmah. Karya filosof besar Islam terkenal namanya Mullah Sadra, dan al-hikmah al-muta'aliyah. Faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran sampai pada hikmah illa kecuali ulul albab. Jadi ulul albab inilah yang bisa naik pangkat menjadi ahli hikmah. Dan kalau dia sudah menjadi ahli hikmah, maka dia mendapatkan kebajikan yang sangat banyak. Ada lagi berikutnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan. Apa Ustaz? Kalau gitu macam mana kita menyatukan fana tadi dalam konteks kutiupkan ruhku dalammu dalam la ilaha illa innani ana, sama dengan pemecahan penggunaan huwa ilahun dalam ayat ni Ustaz. Padahal jauhnya tak pernah berpisah, dekatnya pula tak pernah pula kita terjauh daripada perpisahan tadi. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih. Jadi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina, ini diabadikan di dalam surat Thaha. Lalu kemudian Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Sebetulnya tentu Nabi Musa sudah mengenal Allah, tapi maksudnya untuk kita. Ini kan diabadikan dalam kitab suci. Apa kata Allah? Innani anallah. Innani, sungguhnya aku, anallah, anallah. Jadi kalau kita potong anallah dalam bahasa Arab itu, ana itu adalah mubtada, Allah adalah khabar. Ya, khabar itu adalah menjelaskan tentang mubtada.
atau bahasa kita subjek dan predikat. Predikat itu adalah menjelaskan subjek. Apa subjeknya di situ? Anak. Subjeknya anak. Apa kabarnya di situ? Allah. Jadi Allah menjelaskan bahwa anak itu adalah aku. Aku itu adalah anakmu. Jadi setiap kita berkata anak, harusnya itu adalah Allah. Artinya apa? Anak kita karena dari Allah, maka harus sejalan, seirama, harmoni dengan Allah. Ketika tidak sejalan dengan Allah, berarti terjadi kedurhakaan. Anak kita durhaka kepada Allah, karena dia dari Allah, dia hakikatnya Allah, tetapi dia berbuat dengan kehendak yang berbeda dengan kehendak Allah. Maka dikatakan, innani Allah, la ilaha illa. Tidak ada ilah selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku saja. Nah, kata-kata ini waliya'lam annahu annama huwa ilahun wahid. Siapakah ilahun wahidun itu? Yang ketika dia berkata anak, itulah yang paling hakiki. Kalau kita menggunakan kata dia, itu kan berarti orang ketiga. Orang ketiga. Anta orang kedua. Kan dalam bahasa Arab kan begitu. Hia atau huwa adalah orang ketiga. Huwa orang ketiga. Kalau kita katakan anta, engkau, anda, itu kan orang kedua. Nah, kapan dia menjadi yang sesungguhnya? Ketika mengatakan anak aku. Nah, aku itu adalah namanya mutakalim. Yang berbicara adalah si aku itu sendiri. Jadi bukan orang kedua, bukan orang ketiga. Jadi kalau kita katakan dia seorang guru, kan dia itu orang ketiga. Kalau kita katakan Anda seorang driver, Anda seorang pemandu, maka berarti orang kedua. Dan ketika mengatakan anak aku, nah tidak ada lagi yang lain, hanya satu, huwa. Jadi ketika dikatakan huwa di sini, huwa siapa? Yang berkata innani anallah. Dan ketika berkata innani anallah, dia bukan lagi wahid tetapi ahad. Qul huwallahu ahad. Dia tunggal tak berbilang. Gitu. Ada lagi yang lain. Tadi ada dia ya, kita masuk ke chatroom dulu ya. Wah, ini Pak Burhan luar biasa nih, masih on the way to airport tapi masih bisa bertanya. Ini luar biasa. Contoh ini yang lain harus nyontoh ini Pak Burhan. Tadi yang waktu saya naikkan tangan itu Pak Burhan tuh lagi pamit mau pergi airport ya bersama dengan istri beliau. Tapi dalam perjalanan dari taksi masih menulis pertanyaan ya seperti itu. Nabi-nabi terdahulu semuanya diburu lalu dibunuh, betul. Kalau kan dikatakan sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Apakah ini ciri-ciri orang soleh harus melalui kehidupan yang sama? Mohon pencerahannya ada saya. Yang pertama harus kita sampaikan dulu bahwa dibunuh dan diburu dan dibunuh itu bukanlah tanda kehinaan. Supaya kita yang bertanya apakah semua itu bukan tanda kehinaan. Tanda kehinaan itu melakukan perbuatan durhaka, itu kehinaan. Mencuri uang rakyat, korup, nah itu baru hina namanya tuh. Diburu dan dibunuh belum bukan hina, belum tentu hina. Oleh kalau Nabi dibunuh bukan hina, ya. Jadi diburu dan dibunuh bukanlah tanda kehinaan. Tanda kehinaan itu kalau dia penampilannya wow, tetapi kemudian ditangkap anti rasuah gitu ya. Uangnya disembunyikan di bawah bantal sampai miliaran US dollar kan gitu. Nah, itu dia, itu namanya memalukan. Itu hina namanya, seperti itu. Mulia seorang petani setiap pagi bangun, pergi ke sawah, mencangkul, menanam padi, panas kepanasan, hujan kehujanan, kulitnya legam karena terbakar matahari, tetapi dia makan dari hasil pertaniannya, itu jauh lebih mulia daripada orang yang bergelar akademik macam-macam, tetapi pakaiannya juga pakai jas, pakai dasi, pakai parfum yang sangat mahal, tetapi dia adalah memakan hasil korupsi, rasuah. Ya. Jauh lebih mulia orang yang bertani tadi. Hal yang sama terjadi dengan diburu dan dibunuh. Ya. Jadi bukanlah tanda kemuliaan, bukanlah tanda kehinaan. Dan Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tazanu wa antum alawna in kuntum mu'minin. Apa yang membuat orang jadi mulia? Iman. Orang beriman itu orang yang menyimpan Allah dalam jiwanya. Maka
Oleh sebab itulah orang-orang saleh itu ya bisa saja dibunuh dan dibunuh, bisa saja dibunuh dan dibunuh. Kenapa? Karena orang saleh lah yang paling ditakuti oleh orang yang salah. Orang saleh paling ditakuti orang salah. Kenapa? Karena kalau ada orang saleh, orang salah nanti tidak bisa bersalah terus, berbuat salah. Sedangkan mereka hidup dari salah. Ada pepatah Melayu mengatakan memancing di air keruh. Kalau ada orang suka memancing di air keruh, apa yang paling dia tidak suka? Air bening, air yang jernih, air yang tenang, itu dia tidak suka. Sukanya air yang keruh. Maka kalau ada orang yang membenihkan air, dia marah. Kenapa? Karena dia sukanya memancing di air keruh. Seperti itu. Nah, maka setiap orang yang mencoba membenihkan air, memperbaiki air, dia akan marah, dia akan buru, bahkan dia akan bunuh orang itu. Kenapa? Karena dianya tidak bisa lagi hidup dari air. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Saya kira kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Bakhtiar. Ya, Pak Ustadz, ini saya mau Ya. tanya ini Ya, kalau di silakan. surah Ar-Ra'd ini Ya. dikatakan di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dikatakan di situ ya Pak Ustadz, celakalah bagi orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Ini mohon penjelasan Pak Ustadz, yang dinamakan lalai itu kayak apa Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasan. Terima kasih Baik. Pak Ustadz. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua istilah, ada musallin, ada muqimis sholat. Pak Bakhtiar, di dalam Al-Quran ada musallin dan ada muqimis sholat. Di dalam ayat yang Pak Bakhtiar bacakan tadi, surat Ar-Ra'd alladzi yukadzibu bid-din, itu menggunakan kata fawailul lil musallin, bukan fawailul lil muqimis sholat. Jadi kalau baca surat lain seperti surat Al-Hajj, itu di sana ada kata-kata wal muqimis shalah. Apa arti muqimis shalah? Salatnya sudah berdiri pada dirinya. Jadi salatnya itu sudah menjadi sifat salatnya sudah menjadi sifat jiwanya. Apa sifat salat? Seperti ada waktunya, tepat waktu. Inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Salat itu khusyuk, tawadu, sederhana, berkata-kata yang benar, tidak berkata-kata yang sia-sia apalagi dosa. Nah, itu namanya memiliki sifat salat. Itu sudah muqimis salat. Terutama lagi yang namanya muqimis salat itu artinya sudah mensifati dirinya dengan orang-orang yang menjadi pasangan salat. Manusia suci itu adalah salat yang berjalan. Nabi, para maksumin itu adalah orang-orang seperti itu, salat yang berjalan itu. Lihatlah misalnya Pak Bakhtiar lihat atau baca ceritanya. Imam Hussein atau Sayyidina Hussein ketika di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Dia diperangi oleh puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang memerangi kurang lebih 100 orang. Ya 100 orang ini juga bukan militer, bukan army, bukan tentara. Ini adalah ibu-ibu, anak-anak, bayi bahkan ada di sana. Kemudian orang tua, ada umurnya sudah 70 tahun. Ya. Tetapi kemudian mereka diperangi. Ya Allah. Pada tanggal 10 Muharram itu ketika perang sengit terang berlangsung dan masuk waktu salat zuhur, Imam Hussein meminta kepada musuh untuk berhenti sejenak. Saya mau melakukan salat. Kemudian beberapa orang Imam Hussein bertanya, wahai Imam, wahai Sayyidina Hussein, kita sekarang dalam keadaan berperang ini, taruhkan nyawa. Apa tidak bisa salatnya ditunda sebentar aja setelah kita selesai perang? Kata Imam Hussein, terus kamu datang ke sini berperang untuk apa? Kalau datang ke sini untuk berperang membela Islam, Islam itu tiangnya adalah salat. As-salatu imaduddin. Jadi kalau kamu datang ke sini untuk berperang membela Islam, Islam itu apa? Islam itu salat. Ya. Kalau kamu datang ke sini membela maruah atau harga diri daripada Nabi Muhammad, kakek saya, ya Nabi Muhammad itu adalah pasangannya salat, muqimis salat namanya. Nabi itu salat itu sendiri. Makanya Nabi mengatakan kalau belajar salat, ya saya
Sallu kama ra'aitumuni usalli, kan begitu. Nabi tidak mengajarkan salat. Nabi hanya mengatakan salatlah sebagaimana kau lihat aku salat. Nah, jadi kalau kemudian tidak salat hanya karena perang, terus untuk apa berperang di sini? Dengan demikian, maka Imam Hussein atau orang suci seperti beliau itu adalah pasangannya salat. Nah, ketika dikatakan fawailul musallin, berarti mereka neraka. Fawail bagi orang salat, kenapa? Alladzina an salatihim, mereka lalai dari salatnya. Apa arti lalai dari salatnya? Salat tetapi membunuh pasangannya salat. Bayangkan Abdul Rahman ibnu Muljam, rajin salat, rajin puasa, yang pertama masuk di masjid kalau subuh, hafal Al-Quran, tetapi dia membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali, yang pada saat itu bergelar sebagai khalifah keempat, sebagai versi kaum Sunni, tetapi Abdul Rahman membunuhnya ketika beliau sedang salat subuh, memimpin salat subuh di Masjid Kufah. Coba kita lihat. Nah, ini disebut dengan fawailul musallin. Jadi siapa yang menentang atau membenci orang-orang yang menjadi pasangan salat, ya fawailul lil musallin, maka orang seperti ini salatnya lalai dan salatnya hanya untuk dilihat saja. Alladzina hum an salatin sahun, alladzina hum yura'un. Yura itu artinya riak saja. Supaya kelihatan, oh itu Pak Rusli itu ahli salat, pasti dia muslim, kenapa rajin salat. Nah, itu hanya untuk dilihat. Ya, mau dilihat rajin ke masjid seperti itu. Itu coba baca Pak Batir sampai terakhir. An salatim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'un, dan menghalangi orang untuk berbuat baik. Orang berbuat baik dihalang-halangi, difitnah, sebut macam-macam seperti itu. Dengan demikian, marilah kita bukan hanya salat secara fisik, tetapi juga menjadikan sifat salat itu sebagai karakter daripada jiwa kita. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.